tema kita yaitu tema besar kita yaitu Great Achievement. Tetapi ini mungkin minggu ya 2 minggu bukan minggu keempat ya, dan minggu kelima masih ada. Kita ada di Great Possession atau kepemilikan terbesar dalam hidup kita, yaitu saya tambahkan di bawah yaitu harta yang tidak ternilai. Dan dari pengalaman pribadi saya mau mengatakan bahwa harta yang tidak ternilai ya bagi saya adalah Holy Spirit atau Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus yang menjadi harta yang tidak ternilai. Oke, bisa ini next. Nah, kita melihat dari awal ya perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Abraham ya, semua ya. Kita tahu perjanjiannya itu antara Bapa Yahweh dan Abraham. Sebenarnya ada 2 janji. Ya, coba next. Janji pertama adalah physical blessing atau berkat-berkat jasmani, dan janji yang kedua adalah spiritual blessing atau berkat-berkat rohani. Oke, terus. Oke, ini janji berkat-berkat jasmani ya, dia bilang begini. Tuhan bilang kepada Abraham, ya, Yahweh bilang kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Okay. Kejadian 12 ayat 13. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Amin ya. Jadi ini janji Bapa Yahweh kepada Abraham. Ya, Abraham ya tuntutannya cuma satu, supaya semua anak-anak laki-laki harus disunat ya. Jadi itu. Tapi ini janji dari Bapa Yahweh bahwa dia akan luar biasa janji ini. Tapi kalau kita melihat dari ini berkat jasmani kelihatannya ya. Enggak kelihatan berkat. Nah, sekarang coba berikut ya. Berkat rohani. Nah, ini dalam IMB Galatia 3 ayat 14 dia katakan, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, di perjanjian baru rupanya muncul. Rupa-rupanya ada selain janji berkat-berkat jasmani yang tadi, ternyata ada janji mengenai berkat rohani, yaitu roh yang telah dijanjikan, yaitu Roh Kudusnya. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia dia bilang, begitulah rencana Elohim supaya berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu bisa diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada semua bangsa, yaitu setiap kita yang bersatu dengan Kristus Yesus karena percaya. Dan melalui percaya itulah kita juga menerima Roh Kudus sesuai dengan janji Elohim. Ya, jadi saya menekankan kepada Roh Kudus ya, kepemilikan yang paling besar atau harta yang paling tidak ternilai dalam hidup kita ya adalah Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus ini perannya banyak. Ya, tapi memang ada beda peran di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama dia tuh tinggalnya tidak menetap ya, cuma datang pergi. Tetapi di perjanjian baru ya, perjanjian baru itu sudah merupakan syarat. Nah, ini dia ya. Jadi saya bagi ada 3 bagian. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini yang saya bisa catat berapa hari ini. Dia bilang yang pertama tuh memberi meterai dan jaminan keselamatan. Baru yang kedua menyertai, memerdekakan, menyembuhkan, menghibur. Baru yang ketiga menganugerahkan roh hikmat dan pewahyuan. Nah, 3-tiganya penting. Bahkan penting sekali ya, terutama yaitu menyertai ya. Nah, dia bilang kita mulai dari ini memeteraikan ya, dari Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Bisa next. Dia bilang ini memeteraikan. Di dalam dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran ya, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, jadi ini luar biasa, meterai. Ya, kalau dimeteraikan itu, kalau sekarang meterai mungkin sudah hampir sama dengan perangko ya. Tapi kalau dulu kan meterai itu kalau
Kita beli apa itu? Di kampung itu kalau beli sapi, ya distempel pakai besi panas itu, ditempel ada tulisan. Ya, ini sapi milik dari Ping Ping, ya. Ada tulisannya di situ. Jadi, ya, tidak boleh diambil oleh orang lain. Jadi sudah ada meterai. Nah, Roh Kudus ini ketika dia ada dalam kehidupan kita, dia adalah itu tanda bahwa kita adalah milik dari Bapa Yahweh. Kalau tanpa Roh Kudus ya berarti belum milik, ya. Ini Roma 8 ayat 9 dikatakan, kamu tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh, jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, nah ia bukan milik Kristus. Nah, ini saya menghimbau semua ya supaya mengerti ini, bahwa orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, yaitu Roh Kudus, ya. Yang ketiga, dia merubah, ya, status kita dari hamba menjadi anak. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu yang percaya dalam namanya. Ya, ini luar biasa ini. Yang keempat, menjamin keselamatan kita, 2 Korintus 1 ayat 22. Dia juga telah memeteraikan kita dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Jadi sekali lagi, fungsi daripada Roh Kudus ini, salah satu peranan Roh Kudus di perjanjian baru adalah menjamin keselamatan. Nah, dan nanti kita akan lihat di sesi berikut bahwa sekali Roh Kudus itu masuk, ya, dalam kehidupan orang percaya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ya, next. Coba. Ya, ini dia. Menyertai, memerdekakan, menyembuhkan dan menghibur. Yang satu, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Penekanannya saya mau tekankan, dia bilang begini, ya, dia tinggal, ya, supaya dia tinggal bersama kamu apa? Temporer, hanya hari ini atau selama-lamanya, ya. Jadi sekali Roh Kudus masuk, ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, ya dia berduka. Mungkin suaranya semakin lama semakin melemah, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita ini percaya bahwa sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Ya, jadi kita sekali, kenapa? Karena sekali Roh Kudus masuk, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, jadi memerdekakan. Nah, dia memerdekakan kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, kemerdekaan terhadap rasa takut, ya, kemerdekaan mungkin takut dengan ada kutuk-kutuk yang dari orang tua atau pernah dikutuk oleh orang lain, ya. Ada, tetapi di dalam Yesus ada kemerdekaan, ya. Ada ayat yang berkata bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau, ya. Yohanes 8 ayat 32. Oke, nah sekarang dia fungsi Roh Kudus salah satu adalah menyembuhkan kita, ya. 1 Korintus 12 ayat 9, kepada orang lain oleh roh yang sama diberikan iman, kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia kesembuhan. Ya, ada orang yang punya karunia untuk menyembuhkan. Ya, banyak, dan kita lihat di kisah rasul-rasul, ya, itu banyak sekali terjadi kesembuhan di sana. Banyak sekali terjadi mujizatnya. Oke, dan kemudian ini yang sangat kita butuhkan mungkin, ya, apalagi saat-saat seperti sekarang ini, menghibur. Namun penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku. Jadi dia adalah roh penolong, atau disebut di bahasa Yunaninya parakletos, itu penolong, ya. Dia bilang namun penghibur, dia sekaligus dia adalah penghibur, ya. Kita perlu, ya, penghiburan ini kita perlu, ya. Betul? Noel dalam keadaan susah dulu, sulit, ya. Ya, ada Roh Kudus yang bilang, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Ya, dia akan menguatkan kita. Namun penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku. Nah, ini ada peran-perannya. Nah, kemudian yang berikut. Nah, ini juga kita
penting sekali di dalam pelayanan, di dalam apa semua. Saya bikin ini grup ya. Dia menganugerahkan roh hikmat dan pewahyuan. Itu kita bisa baca di Efesus 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemuliaan, memberikan kepadamu roh hikmat dan pewahyuan dalam pengenalan akan Dia. Ya, di dalam terjemahan versi TSI dikatakan bahwa ada roh hikmat dan pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani. Nah itu bergaul ya. Saya percaya kita semua sudah banyak mengalami bagaimana bercerita dengan Roh Kudus. Amin. Coba saya ingin tahu, ada yang sering ngobrol dengan Roh Kudus? Nah ini justru sangat penting ya dalam kehidupan orang percaya ini. Kalau kita tidak berusaha untuk bergaul dengan Dia, ya itu sulit untuk kita bisa mengerti. Nah ini untuk kita bisa bertanya ya kan, Efesus 1 ayat 17 dikatakan supaya Elohim Tuhan kita Yesus Kristus Bapa kemuliaan memberikan kepadamu roh hikmat dan pewahyuan dalam pengenalan akan Dia. Nah kalau kita mau baca ini banyak sekali di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul tuh banyak banget mengenai karunia-karunia Roh Kudus dan bagaimana orang berbicara dengan Roh Kudus ya. Saudara tahu waktu Saulus itu ya, dia mau mengembangkan sayapnya, dia mau membunuh orang di Damsyik ya, Damaskus, dalam perjalanan, tetapi dia ketemu dengan Roh Kudus dan dia bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan akhirnya Saulus ini ya berubah total. Jadi kasih Tuhan ya lewat Roh Kudus itu mengubah kehidupan Paulus dari satu orang pembunuh ya berubah jadi satu orang yang punya integritas yang tinggi, yang mau berkorban demi apapun untuk memberitakan Injil kasih karunia itu. Ya jadi itu jelas sekali kalau kita baca Kisah Rasul-Rasul, banyak sekali peristiwa-peristiwa ajaib ya yang kita ini nih. Next. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah, jadi ini peran-perannya Roh Kudus ya kita sudah tahu. Tapi bagi kita semua saya percaya ya, yang penting sekali adalah ketika kita sedang dalam keadaan susah dan Roh Kudus datang untuk menghiburkan kita. Ketika kita dalam keadaan lemah, Dia datang dan menguatkan kita. Oke? Ketika kita dalam keadaan memang membutuhkan, kita memerlukan, dan Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan semua daripada peran-peran Roh Kudus tadi cukup banyak, nanti ya memang kita mesti banyak belajar ya. Saya berharap supaya semua kita yang ada di Gereja IHS ini ya meluangkan waktu. Kemarin ada sekolah Bible study ya. Nah seperti itu kan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang memang kita butuhkan. Kita butuhkan yang mungkin kita belum tahu. Tapi di situ kita memang membutuhkan untuk belajar atau mendalami secara pribadi. Firman Tuhan ini tidak bisa kalau kita cuma dengar-dengar dari orang. Itu namanya hamba Tuhan yang banyak sekarang yang copy paste, iya kan? Yang cuma ngambil tapi dia sendiri tidak melakukan penelitian pribadi. Karena memang Roh Kudus ini adalah satu pribadi ya, bukan satu ada beberapa pemahaman yang bilang bahwa dia hanya satu kekuatan, dia hanya satu kuasa. Roh Kudus itu bukan satu pribadi. Tapi kita tahu ya, di dalam doktrin kita, doktrin Tritunggal, Roh Kudus itu setara dengan Bapa Yahweh, setara dengan Yeshua HaMashiach. Ya, dan Dia adalah memang Bapa Yahweh itu sendiri. Oke, jadi memberikan info hal yang akan terjadi. Ini yang luar biasa ini. Dia bilang apa? Mengajar dan mengingatkan kita akan firman-Nya. Ya. Yohanes 14 ayat 26, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dia akan pertama mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya mungkin ada firman yang kita sudah dengar dari 3 tahun yang lalu. Nah tiba-tiba hari ini Tuhan kasih penjelasan arti daripada firman itu. Nah itu, jadi Roh Kudus ini akan mengingatkan. Saudara bayangkan murid-murid itu yang sudah 3,5 tahun ikut Yesus, mereka pun belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Tapi karena Roh Kudus berkarya, mereka bisa kenal dan dia tahu. Ya, diingatkan, diajarkan hal-hal yang kita belum mengerti, hal-hal yang ada dalam firman. Kemudian dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Namun jika Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya.
Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang atau hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang luar biasa ya. Tuhan sudah mau kejadian saat ada satu peristiwa besar di negara atau di di satu komunitas, tapi Roh Kudus sudah memberitahukan sebelumnya apa lewat mimpi atau mungkin lewat satu pernyataan, yaitu Roh Kudus sudah bilang, dan itu sudah memang dijanjikan. Ya, dia bilang dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kemudian ini dia memberikan info hal yang akan terjadi, yaitu Yohanes 16 ayat 13b. Jadi itu masih banyak yang lain ya, peran Roh Kudus yang kita harus gali sendiri. Tetapi intinya adalah itu tadi. Jadi dia sekali lagi coba ke meterai tadi ke atas, dua kali lagi mundur. Nah ini meterai dan jaminan keselamatan. Nah ini paling penting. Jadi ketika kita berjalan dengan Roh Kudus ya, dia pasti akan membawa kita ke surga. Tidak mungkin. Nah soalnya sekarang ada orang bicara bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Nah ini yang perlu kita ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Kita tahu persis bahwa ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Bapa Yahweh, itu sudah jaminan keselamatan buat kita. Ini penting sekali. Oke, yang satu lagi next. Saya ulangi lagi. Nah ini ya, dia menyertai kita, dan penyertaan itu adalah untuk selama-lamanya. Ya, kalau dia keluar lagi ya berarti Yesus punya perkataan di Yohanes 14 ayat 16-17 ini ya perlu diralat berarti. Ya, kalau dia keluar lagi, dia bilang supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi sekali dia masuk, selama-lamanya dia tinggal, dia bersama-sama dengan kita. Dan pasti dia akan mendidik kita ya, kita semua tahu ya. Titus 2 ayat 11 dan 12 ya, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita, yang akan membuat kita memahami tentang kebenaran, membuat hidup kita berubah. Itu pekerjaan Roh Kudus semua. Jadi dia kemudian memerdekakan dan lain-lain. Jadi mari ya kita tetap ya menyediakan waktu untuk mempelajari fungsi Roh Kudus. Bahkan yang penting bergaul dengan Roh Kudus. Saudara keluar dari rumah ya, atau baru bangun pagi itu bicara Roh Kudus, terima kasih. Ya, saya sudah dibangunkan pagi hari ini. Keluar dari rumah, Roh Kudus lindungi ya. Kemudian pulang ya, sampai ke rumah lagi bilang terima kasih Roh Kudus, saya sudah tiba dengan selamat, dan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya hari ini. Ya. Mari saya silakan keyboard. Jadi jangan lupa Roh Kudus kita perlukan dalam kehidupan kita. Bu Desi mungkin bisa bantu. Ketika ku lemah, Dia kuatkan. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Amin. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Amin Tuhan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku. Amin. Yesus,
Dia kuatkan. Amin. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Haleluya. Ketika ku perlu, Dia ada. Mari katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Katakan lagi sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku. Benar Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Musik tetap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyadari bahwa kita membutuhkan penyertaan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk berjalan di tengah-tengah dunia dan kehidupan ini, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan biarlah kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Dan Dia menyertai kita untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang penting kita percaya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita memerlukan, Dia ada dalam hidup kita pasti. Ketika kita lemah, Roh Kudus yang menguatkan. Ketika saudara ada di dalam kesusahan, ya, di dalam kesedihan atau dalam masalah, ada penghibur, yaitu Roh Kudus yang menolong kita. Saudara tidak sendiri. Percayailah itu, bahwa saudara tidak berjalan sendiri, tetapi Roh Kudus menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Karena masih banyak mungkin tantangan, rintangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi, ya, saudara dan saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita, ya, Parakletos. Bahkan Dia sebagai penasihat kita, Dia sebagai pengacara kita, yang akan membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Yahweh, kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari ada begitu banyak tantangan dan rintangan dalam hidup kami. Seringkali kami menghadapi hal-hal yang tidak pernah kami perhitungkan dalam kehidupan kami. Hal-hal yang kadang-kadang menakutkan kami, hal-hal yang kadang-kadang membuat kami putus asa dalam kehidupan ini. Tetapi Bapa, biar hari ini Tuhan, kami lebih percaya lagi, mempercayai lagi bahwa kami tidak sendirian, tetapi ada Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sebagai Parakletos, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai
roh yang akan memberikan roh hikmat dan pewahyuan bagi kami, sehingga kami tahu, kami dapat mengambil satu keputusan yang sesuai dengan rencanamu dalam kehidupan kami. Dan kami akan berjalan dengan satu kepastian bahwa apapun yang kami hadapi, apapun masalah yang kami hadapi, ada Roh Kudus yang akan memegang kami dengan tangan kanannya, yang membawa kami menjadi lebih dari pemenang dalam setiap aspek hidup kami. Bapa, lewat Roh Kudus-Mu Engkau menemani hamba-hambamu, umat-Mu Tuhan, baik Anda yang ada di ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar Engkau lewat Roh Kudus-Mu boleh menyertai setiap kami Tuhan, membawa kami Tuhan dalam satu kepastian keselamatan kami dengan meterai yang Engkau sudah taruh lewat Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, pegang tangan kami. Kami tidak sanggup, kami tidak kuat, kami sadar kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Tadi sudah sampaikan bahwa dalam hati kita, hidup kita ada Roh Kudus. Amin. Semua kita punya Roh Kudus. Dari mana kita tahu punya Roh Kudus? Dari mana buktinya kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus? Cuman satu, setiap orang yang meninggikan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Katakan amin. Dan Yesus berulang-ulang berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong. Aku akan mengirimkan seorang penolong. Agama lain menafsirkan penolong itu adalah Mr. M. Ada yang lain berkata, tapi jelas firman Tuhan berkata, seorang penolong itu adalah Roh Kudus. Sekarang di dunia ini tidak ada Tuhan Yesus. Yesus sudah di surga. Jadi bisa diperbaiki enggak ya? Yesus sudah di surga. Yang ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang membawa kita mengandalkan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang membawa kita mengandalkan karya Yesus. Roh Kudus itu yang akan menolong kita di saat kesesakan. Bahkan Yesus berkata di Kisah Rasul 1, pada saat Roh Kudus itu turun atasmu, maka engkau akan dipenuhi oleh kuasa dan tanda-tanda itu menyertaimu. Katakan amin. Dan Roh Kudus itu dijanjikan untuk semua orang yang percaya. Bahkan di Kisah Rasul 2 dikatakan, dan mereka pada saat mereka menyembah Tuhan di loteng Yerusalem, ketika hari Pentakosta, ini kan kita lagi menunggu, kalau di zamannya dulu ini menunggu setelah Yesus bangkit 40 hari. Setelah 40 hari nanti Yesus naik ke surga. Kita akan memperingati nanti tanggal 18, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Baru setelah itu 10 hari mereka menunggu hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa mereka tunggu? Karena itu yang ditunggu, itu yang dijanjikan. Sebab itu yang menjadi jaminan. Siapa sih yang menjamin kita? Perbuatan kita, hidup kita. Bahkan banyak pelayanan Tuhan, para pelayan Tuhan yang kepahitan, tidak mau lagi melayani, tidak lagi beribadah. Terus siapa yang menjamin? Apakah pelayanan kita yang menjamin? Kalau pelayanan kita yang menjamin, ibadah kita yang menjamin, maka kita akan hilang dan tersesat. Tapi yang menjamin hidup kita adalah Roh Kudus. Itu yang memeteraikan, yang mendorong kita waktu kita jatuh, bahkan meninggalkan Tuhan. Roh Kudus itu akan mendorong kita, kembali ke Tuhan, kembali beribadah, kembali andalkan Tuhan. Waktu kita dihakimi, percaya ada pertolongan. Waktu kita minta kesembuhan tidak sembuh-sembuh, Roh Kudus akan berbicara, percayalah. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Roh Kudus ialah yang akan menuntun
salib Yesus, kepada kebaikan Tuhan. Selagi masih ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak pernah ditinggalkan. Dan kabar baiknya, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, karena itu menjadi jaminan untuk selamanya. Dan di kitab Efesus dikatakan itu menjadi materai. Artinya materai, tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan. Kalau dulu di zaman dulu, kalau budak itu dikasih materai atau tanda ini, dibolongin telinganya dan dikasih tanda, dan kemanapun dia pergi orang pasti tahu dia adalah seorang hamba, seorang budak, dan dia milik seseorang, tidak boleh diambil. Itu tanda. Dan sekarang yang menjadi tanda kita adalah Roh Kudus. Mungkin orang lain tidak mengenal saudara, tapi surga mengetahui saudara milik Yesus. Kenapa? Ada Roh Kudus. Itu menjadi tanda, itu menjadi materai. Mari kita buka kedua tangan kita. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saudara tidak sendirian, ada Roh Kudus bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kudus yang membuat kita bertahan, sabar, menunggu Yesus datang kedua kali. Roh Kuduslah yang berperan dalam hidup kita untuk kita terus tekun percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali, dan terus percaya bahwa Yesus menyertai kita. Dan pada saat murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka ditanda, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tanda-tanda itu menyertai mereka. Dan tanda-tanda yang sama menyertai jemaat Tuhan. Di dalam rumah tanggamu ada kuasa Roh Kudus. Di dalam pekerjaanmu ada kuasa Roh Kudus. Di dalam keluargamu
ada kuasa Roh Kudus, di dalam pelayananmu ada kuasa Roh Kudus. Dan percaya, tidak ada kuasa lain yang dapat menyentuh hidupmu. Jangan datang kepada roh-roh yang lain, kepada roh-roh penguasa-penguasa yang sudah dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Jangan datang ke Gunung Kawi, jangan datang ke paranormal. Walaupun saat-saat ini orang-orang sudah mulai mengekspos diri bahwa dapat menyembuhkan, tapi tetap datang kepada Roh Kudus, engkau tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi siang hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Kami punya Roh Kudus yang menuntun kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.